Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Saudara-saudara, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang kita berorang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita itu untuk berbuat baik, dan Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Artinya kita tinggal di dalam kebaikan. Ya, pertama kita tinggal di dalam kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita boleh hidup, kita diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena kebaikan Tuhan juga, maka kita mendapatkan kehidupan kita saat ini. Sehingga kita juga harus berbagi akan kebaikan Tuhan yang kita terima kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, banyak orang penekanan dari hamba-hamba Tuhan adalah supaya jemaat itu memberitakan Injil. Ya, itu nggak salah, itu tugas setiap kita orang percaya. Tapi buat saya secara pribadi bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi menjadi saksi. Itu yang paling penting. Karena kalau kita hanya sekedar berkata-kata tentang Injil, tentang berita Injil, tetapi kehidupan kita sendiri tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat bagi orang lain, maka itu hanya sekedar menjual kecap nomor 1 gitu ya. Kita hanya sekedar menjadi sales ya, menjadi makelar begitu ya. Tetapi kita sendiri tidak menikmati apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Jadi tentu kita harus lebih dahulu sungguh-sungguh merasakan berkat dari keselamatan yang kita terima dari Yesus. Ya. Berkat kehidupan yang kita miliki di dalam Yesus. Saat kita bisa menampilkan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita, menampilkan karya keselamatan itu baik melalui perkataan dan terlebih di dalam perilaku kehidupan, maka orang-orang sekitar kita akan melihat bahwa kehidupan kita yang berbuah itu akan menarik. Karena buah itu selalu menarik ya. Saya punya pohon kueni itu persis di pinggir halaman. Jadi kalau musim berbuah itu setiap orang itu, orang tetangga-tetangga itu yang mau bekerja ataupun pulang kerja itu melewati pohon mangga kueni saya itu selalu menoleh ke atas ya waktu musim berbuah. Kenapa? Karena keharuman buah kueni itu tersebar kemana-mana. Jadi orang selalu menoleh ke atas dan berharap ada buah yang jatuh. Karena saya mengizinkan orang-orang kalau ambil, kalau nemu ya itu berkatnya. Tapi jangan dijolok, jangan dilempar. Saya bilang nggak boleh. Tapi kalau yang jatuh itu silakan, itu berkatnya. Saya katakan saya selalu katakan begitu ya sama tetangga-tetangga yang kalau lewat rumah itu, dan mereka permisi, Pak boleh saya ambil kue ini yang jatuh, silakan, itu berkatnya ya begitu kan. Nah, jadi orang akan tertarik kepada buah kehidupan kita. Jadi tampilkan dulu buah kehidupanmu, baru nyata
ya. Puji Tuhan. Nah, jadi di dalam Galatia pasal 6 ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita ini bertolong-tolongan ya. Bertolong-tolongan. Yang pertama yang secara rohani ya. Jadi bukan kita hanya sekedar memberitakan Injil menurut saya, tetapi yang paling penting adalah kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi melalui siaran ini setiap pagi ini saya mau mengingatkan kita semua begitu, supaya kita tetap teguh setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap setia di dalam melakukan kasih, keadilan dan kebenaran seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi yang pertama-tama bertolong-tolongan itu secara rohani kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mengingatkan, firman Tuhan katakan kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah, kita tugas kita mengingatkan, saudara ya. Jadi saya bersyukur kemarin itu berapa hari yang lalu itu ya, saya menulis komentar di satu kolom Facebook. Nah, ini Facebook ini kadang-kadang HP ini kita mengetik kata ini keluarnya kata itu gitu ya. Jadi saya nggak perhatikan karena saya pikir sudah menulis kata yang benar, hanya satu kata saja. Tetapi satu kata itu menjadi kata yang buruk gitu ya, kata yang jorok, kata yang saaru begitu. Sehingga yang pemilik postingannya ini agak malu mengingatkan kepada saya, mengingatkannya lewat istri saya. Saya cari di Facebook, di postingannya saya klik namanya, loh kok hilang itu postingan itu, seolah-olah hilang, nggak sembunyi dari saya itu. Berapa hari saya sampai pusing nyari itu ya. Karena istri saya bilang, loh masih ada, sudah 4 hari kok masih ada, kamu belum ganti itu kata-katanya. Waduh, saya nggak enak hati saudara ya. Jadi akhirnya ya puji Tuhan lah, saya cari-cari pengaturan. Rupanya kalau kita mau mengedit komentar itu kita lihat di log aktivitas kita saudara ya. Jadi ternyata ada komentar situ, langsung saya rubah itu kata itu. Hanya satu kata saja ya, saya rubah akhirnya kata-kata itu ya. Puji Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk saudara yang mengingatkan saya ini ya, meskipun lewat istri. Saya bilang nggak apa-apa, lain kali ingatkan saya aja ya langsung ya. Saya bersyukur, berterima kasih kalau ada yang mengkoreksi saya ya. Tapi tentu saya percaya kalau koreksi itu suatu hal yang prinsip ya saya lakukan saudara ya. Kalau satu hal yang prinsip yang menurut saya satu kebenaran yang nggak perlu begitu hanya karena masalah penafsiran berubah itu saudara ya. Tapi gaya ini susah mau berubah ini ya. Kemarin ada yang WA saya berapa hari lalu minta saya itu pakai baju kemeja kalau siaran rohani ini biar keren ya. Ada yang usul ya, saya bilang kalau yang mau cari keren tuh di YouTube loh, banyak yang keren-keren gitu ya. Kalau saya memang beginilah ya. Jadi saya hanya mau menyampaikan, mengingatkan ya. Jadi terima kasih untuk koreksi itu ya. Saya nggak begitu suka saudara memakai baju rapi, memang kurang suka ya. Kemana-mana kalau dipontang aja celana PDA terus saudara ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang terganggu dengan cara saya berpakaian ini di dalam saat saya menyampaikan renungan ini. Jadi itu yang pertama saudara, kita bertolong-tolongan secara rohani, kita mengingatkan, mengkoreksi satu dengan yang lain saudara ya. Tapi kata firman Tuhan, kamu yang rohani harus memimpin. Nah, kita yang seringkali merasa lebih rohani kan begitu ya. Memimpin orang itu yang ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kamu kena pencobaan. Kenapa? Nah, ini mengkoreksi, mengingatkan orang ini saudara bisa menjadi masalah loh buat diri kita sendiri ya. Kita bisa kena pencobaan karena mencoba untuk mengingatkan orang lain ya. Misalkan satu orang itu marah saudara ya, marah loh. Kalau orang marah dikoreksi ya kita jangan ikut-ikutan marah saudara ya. Ya minta maaf saja. Saya itu kadang kalau mengkoreksi orang lain, orangnya marah ya saya minta maaf saudara ya. Mungkin saya salah ya. Saat saya pernah juga satu kali Roh Kudus itu berbicara kepada saya untuk mengingatkan seseorang. Itu bukan sekali, 2 kali, berapa kali ya. Dan ada orang-orang yang saya nggak kenal saudara, orang nggak harus kenal, tapi Tuhan begitu kuat menyuruh saya untuk mengingatkan orang ini. Jadi saya mencari nomor teleponnya, waktu itu saya belum kenal dia ya. Saya mencari nomor teleponnya di buku telepon berapa belas tahun yang lalu. Saudara saya sampai gemetaran itu, takut saya. Ya kenapa? Bukan orang itu pengusaha sukses di Kota Bontang, orang kaya ya. Jadi saya nggak takut, saya aja diajak-ajak ke sana, saudara, karena katanya dia mau membantu saya nggak mau, saya nggak berani saudara ya.
Saya takut motivasi saya jadi salah begitu ketemu dia. Nah ini Tuhan suruh saya mengingatkan dia, saudara. Saya ketakutan, saudara ya. Tapi Tuhan terus mendesak saya, Roh Kudus mendesak. Akhirnya saya menelponnya, saudara. Dan dari sekian belas nomor telepon tuh, saya telepon semua, akhirnya dia mengangkat. Itu waktu itu belum ada HP, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, dia berterima kasih untuk itu, saudara. Tapi ya pernah saya tegur orangnya marah ya. Jadi saya bilang ya, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Mungkin saya salah. Jadi saya kalau saya pikir ada sebuah nubuatan yang Tuhan suruh saya sampaikan kepada seseorang, ya saya minta maaf lebih dulu, saudara. Ya, saya bilang saya mungkin salah ya. Tapi saya percaya ini Roh Kudus yang menyuruh saya untuk mengatakannya. Jadi kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Nah, jadi saya baru mengatakannya, saudara ya. Nah, karena kita kan juga bisa salah, saudara ya. Ya, yang kedua itu seperti saya katakan lalu bahwa kita meminta maaf itu bukan karena kita salah, saudara. Kadang kita benar, tapi cara penyampaian kita yang keliru, yang mungkin menyakitkan hati orang. Jadi jangan sampai ya kita kena pencobaan, saudara. Maksudnya sih baik menolong orang lain, tapi kena pencobaannya ya. Menolong ini, saudara, bisa kena pencobaan ya. Dulu saya menolong orang, saya diingatkan orang-orang pada mami saya juga ingatkan saya, hati-hati loh Bob, itu janda loh, janda muda loh. Saya bilang ya, dia yang perlu hati-hati, saya gini-gini masih ganteng ya. enggak, tapi memang itu benar, saudara ya. Jadi kalau kita menolong orang tuh hati-hati juga, jangan kena pencobaan sendiri, saudara. Menolong orang, berapa kali menolong orang, akhirnya malah ketergantungan. Nah ini juga jadi salah, saudara ya. Jadi saya memberi ultimatum, saya tidak akan membantumu lagi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita maksud kita menolong orang gitu, tapi jadi salah-salah juga kadang-kadang. Nah, jadi mari ya, ini firman Tuhan mengingatkan kita itu ya. Jadi katakan ya ayat 3 itu kalau ia menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia mengikuti diri sendiri. Nah, tidak boleh seorang pun kita menyombongkan apa yang kita buat, saudara. Orang-orang lain akan menilai apa yang kita buat ya. Kita boleh perkataan bagus-bagus, boleh kayak saya ini selalu mengingatkan orang, tapi saya sendiri juga perlu diingatkan orang lain, saudara ya. Nah, jadi nggak perlu merasa gagal, merasa malu ketika kita diingatkan orang lain. Ya, kalau memang salah ya kita perbaiki. Saya perbaiki kalau memang salah. Kalau rasa benar, ya saya minta maaf, saya nggak akan lakukan ya. Seperti kayak saya berpakaian begitu, saya bilang ya kalau nggak suka ya nggak usah dilihat. Saya bilang nggak apa-apa ya, nggak usah dilihat pakaiannya, dengerin suaranya aja ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian juga hati pertolong-tolongan ini ya secara jasmani, saudara ya. Jadi hari-hari ini banyak orang dalam kesulitan, kesukaran. Ini di Bontang tadi malam ada kebakaran di Bontang Kuala, saudara ya. Di wisata kami itu di perumahan di atas laut gitu ya, kebakaran katanya sih cukup banyak korban ya. Jadi saya secara khusus sih saya menghimbau ini teman-teman di Kota Bontang, mari ulurkan tangan saudara untuk membantu saudara-saudara kita itu yang ya jangan bilang itu berbeda kepercayaan agama ya. Orang seperti ingatkan, saya selalu ingatkan perkataan Nurul Majid ya, berbeda dalam kepercayaan, keyakinan agama, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Saya kira itu hal yang benar, dan Tuhan juga mau kita lakukan itu ya. Yang kita baca di dalam ayat ini, di dalam ayat yang terakhir itu ya, ayat 10 ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saya berapa kali Tuhan izinkan untuk membantu orang yang tidak seiman, saudara ya. Ada juga orang curiga itu, Bapak sudah tahu itu tidak seiman kok tetap dibantu. Saya bilang kitab suci saya berkata berbuat baiklah kepada semua orang. Nah itu kan orang juga, maka saya harus berbuat baik, saya bilang ya. Dan puji Tuhan, saudara, melalui hal yang baik yang boleh Tuhan kerjakan melalui kehidupan saya melihat betapa orang-orang yang dulu bersikap memusuhi hari-hari ini sudah baik, yang bersikap arogan terhadap saya hari-hari ini mereka menjadi teman baik saya. Jadi tidak ada pernah rugi untuk berbuat baik. Jadi mari kita bertolong-tolong dalam kehidupan kita, baik secara rohani, kita boleh mengingatkan, mengkoreksi satu dengan yang lain. Tetapi ingat, hati-hati ya dengan apa yang kita kerjakan.
Jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan ya. Mari kita bertolong-tolongan secara jasmani ya, karena firman Tuhan katakan kalau orang melihat saudaranya yang berkekurangan tetapi tidak mau mengulurkan tangannya ya, tidak mau menolong. Maunya saudara kalau ada orang minta tolong ya, Tuhan Yesus pasti tolong. Ya, doa Tuhan pasti jawab. Tapi kita tidak mau ulurkan tangan kita, tidak mau membuka dompet kita, tidak mau membantu dia sedikit ya, nggak ada gunanya kita ngomong gitu ya, nggak ada artinya ya. Banyak orang kalau disuruh memberkati maunya Tuhan yang memberkati. Loh, kita itu kan keliru satu hal itu ya. Kita kalau ngomong kan selalu Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, saudara. Padahal menurut saya itu keliru loh. Keliru kenapa? Karena Tuhan bilang ya, saling memberkatilah kamu di dalam nama Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan kita saling memberkati. Boleh aja Tuhan memberkatimu, tapi engkau juga harus ikut memberkati ya. Saya sering kalau ketemu orang bilang Tuhan memberkatimu. Sudah lama Tuhan berkati saya dan selalu Tuhan berkati saya. Kamu loh yang tidak pernah berkati saya, ya loh. Puji Tuhan ya. Janganlah diambil di hati. Saya tidak berikan nomor rekening saya kepada saudara. Puji Tuhan. Tapi seringkali memang itulah yang terjadi. Kita lebih senang berdoa supaya Tuhan taruh nasi di piring kosong, tapi kita tidak mau bawakan beras untuk tetangga kita yang kekurangan ya gitu ya. Jadi mari saudara, terutama yang di Bontang, mari kita mengulurkan tangan kita membantu saudara kita yang berkekurangan. Saya sendiri mencoba untuk mengimbau saudara-saudara di dalam keluarga Ephata untuk bisa bersama-sama mengumpulkan donasi untuk membeli sembako ya, dan juga pakaian-pakaian layak pakai untuk meringankan sedikit beban dari saudara-saudara kita yang sedang berkemalangan ya, berkesusahan di Bontang Koala. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Sampai bertemu esok hari, esok pagi ya. Puji Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menuntun saudara sehingga kemanapun saudara pergi hari ini saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang kau kerjakan akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya.